siklus instruksi itu ada dua, ada fetch dan execute. Program counter berisi address instruksi yang berikut yang akan diambil. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjukkan oleh PC. Instruksi dinaikkan PC, instruksi dimasukkan ke instruction register. Proses menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Execute cycle itu ada prosesor memori transfer data antara CPU dengan main memory. Terus ada prosesor I/O transfer data antara CPU dengan I/O modul. Ada data processing, operasi aritmetik dan logical pada data tertentu. Ada control itu mengubah urutan operasi, contoh jam dan kombinasi di atas. Interupsi adalah kejadian yang menyebabkan microcontroller berhenti sejenak untuk melayani instruksi tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani interupsi disebut interrupt server routine. Setelah melayani instruksi, maka program yang tadi berhenti akan dilanjutkan kembali. Microcontroller AT89C51 menyediakan 5 sumber interupsi, yaitu 2 sumber interupsi eksternal, 2 interupsi timer, dan 1 interupsi port serial. Register yang mengontrol interupsi yaitu IE interrupt enable dan IP interrupt priority. Interrupt adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interrupt. Fungsi interupsi itu ada mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU pada rutin interupsi. Hampir semua modul memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi itu secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul I/O maupun memori. Setiap komponen dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronisasi kerja atau antar modul. Kelas-kelas interrupt atau sebab terjadi interrupt itu ada satu program yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi instruksi. Yang kedua itu ada timer, dibangkitkan oleh timer dari dalam prosesor. Yang ketiga itu ada I/O, dibangkitkan oleh I/O controller untuk memberi sinyal penyelesaian normal atau memberi sinyal sebagai kondisi error. Yang keempat itu ada HW failure atau hardware failure, dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memory parity yang error. Proses interupsi dengan adanya mekanisme interupsi prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan instruksi ke prosesor. Kemudian, prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Apa yang dilakukan prosesor saat interupsi ditangguhkan itu ada prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya di tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya akan dieksekusi dan ada data yang relevan. Proses menyetel program counter PC ke alamat awal rutin interrupt handler. Berikut ini adalah beberapa tabelnya. Nah,
Kesimpulannya itu, instruksi disediakan terutama dengan cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Jenis-jenis interupsi itu ada yang pertama software. Interrupt software adalah interrupt yang disebabkan oleh software yang sering disebut system call. Misalnya suatu program yang ingin mencetak hasil dengan printer. Yang kedua itu ada hardware. Terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras seperti penekanan tombol keyboard atau menggerakkan mouse. Interupsi hardware dibagi menjadi dua, yaitu pertama, maskable interrupt, terjadi karena aksi dari luar seperti timer, keyboard, serial port, fixed disk, dan diskette drive. Yang kedua itu ada non-maskable interrupt, terjadi karena memori atau kesalahan parity pada I/O. Sistem operasi kompleks itu ada interupsi ganda, multiple interrupt. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan instruksi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping itu, dimungkinkan dalam saluran komunikasi akan mengirim permintaan interupsi pada setiap kali data diterima. Dapat diambil dua buah pendekatan, yaitu menangani instruksi ganda ini. Ada dua pendekatan yang tadi. Yang pertama itu pendekatan ini disebut interupsi berurutan atau sequential, menolak atau tidak mengizinkan instruksi saat suatu instruksi ditangani prosesor. Yang kedua, setelah prosesor selesai menangani suatu instruksi, maka instruksi lain baru ditangani. Pengolahan instruksi yang bersarang yaitu mendefinisikan prioritas bagi instruksi. Yang pertama, instruksi handler mengizinkan instruksi berprioritas tinggi ditangani terlebih dahulu. Multiple interrupt ada satu. Dengan tidak mengizinkannya terjadinya interrupt lain pada saat suatu interrupt sedang diproses, interrupt lain ditangguhkan. Keuntungannya, pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena interrupt ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kekurangannya, pendekatan ini tidak diperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu krisis. Berikut ada beberapa diagram atau tabel. Multiple interrupt yang kedua itu dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt. Berprioritas tinggi menyebabkan interrupt handler yang diprioritas lebih rendah untuk menginterupsi diri sendiri. Berikut adalah tabel interupsi. Dan fungsi I/O. Sebuah I/O dapat bertukar data secara langsung dengan CPU. Sebuah I/O juga dapat bertukar data langsung dengan memori. Dalam kasus ini, pertukaran data antar I/O dan memori. Dalam kasus ini, CPU memberikan otoritas kepada modul I/O untuk membaca dari atau menulis ke memori, sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Yang kedua, selama perpindahan seperti itu, modul I/O mengeluarkan perintah baca atau tulis ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Yang ketiga, ada operasi ini sering dikenal dengan DMA, Direct Memory Access. Berikut ada struktur DMA-nya tersebut. Struktur interkoneksi yang harus mendukung jenis perpindahan berikut ini. Yang pertama dari memori ke CPU, yang kedua CPU ke memori, lalu ada I/O ke CPU, CPU ke I/O, dan I/O ke memori, dan memori ke I/O. Terima kasih.